Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alvan Suhendra, NIM 2470703822 dari program studi Magister Teknik Informatika. Di sini tugas mata kuliah Software Engineering. Yang mana di sini saya ingin mereview sebuah jurnal yang mana ini jurnalnya ada juga yang sudah saya translate supaya mudah dipahami, yaitu yang mana jurnalnya itu berjudul meninjau kembali produksibilitas studi rekayasa perangkat lunak empiris berdasarkan data yang diambil dari repository pengguna. Ini yang sudah saya translate jurnalnya. Ini jurnal aslinya dari bahasa Inggris. Ya, di sini bisa kita lihat ini diterbitkan oleh jurnal elsevier.com. Di sini ini merupakan jurnal Q1 yang saya ambil sebagai referensi untuk paper yang coba saya review. Yang mana di sini saya sudah membuat beberapa ringkasan mengenai paper ini, beberapa review mengenai paper ini yang sudah saya buat ke berbentuk Microsoft Word. Yang mana itu judulnya meninjau kembali produktivitas studi rekayasa perangkat lunak empiris berdasarkan data yang diambil dari repository pengembangan. Yang mana itu ada pendahuluan, di mana rekayasa perangkat lunak empiris adalah pendekatan dalam bidang rekayasa perangkat lunak yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data nyata untuk memahami, mengevaluasi, dan meningkatkan proses serta produk perangkat lunak. Pendekatan ini menggunakan metode ilmiah diambil dari proyek perangkat lunak rel atau secara nyata, misalnya dari repository kode, pelacakan dan atau dokumentasi tim. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan berbasis bukti tentang efektivitas metode, alat, atau praktik pengembangan perangkat lunak. Salah satu prinsip penting dalam pendekatan ini adalah kemampuan untuk mereproduksi dan mengevalidasi hasil penelitian agar dapat dipercaya dan digunakan dalam konteks yang lebih luas. Yang mana pendekatan ini juga menghadapi tantangan seperti kesulitan dalam mengakses data industri, kompleksitas, ekstens proyek yang bervariasi, serta kebutuhan dokumentasi yang tinggi agar studi dapat ditelusuri ulang. Meski begitu, rekayasa perangkat lunak empiris memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek dalam pengembangan perangkat lunak modern. Yang mana dalam paper ini mengusulkan metode untuk menilai produktivitas studi rekayasa perangkat lunak empiris, khususnya yang berbasis analisis data dari repository perangkat lunak studi MSR. Jadi MSR ini adalah studi yang mana itu repository berupa jurnal, paper-paper dikumpulkan di sini. Metode ini merupakan pengembangan dari studi sebelumnya yang meneliti paper-paper di konvensi internasional tentang repository perangkat lunak pertambangan atau MSR pada selama tahun 2004 sampai 2009. Lebih dari satu dekade kemudian, meninjau kembali kedua studi tersebut dengan pertimbangan pendekatan dan temuan terbaru termasuk analisis studi yang diterbitkan pada tahun 2023.
Terus di sini dijelaskan juga uh, mengingat pentingnya validasi melalui reproduksi dalam sains termasuk di bidang rekayasa perangkat lunak empiris, kami menyadari adanya tantangan seperti kurangnya dokumentasi dan dukungan terhadap produktivitasnya. Pendekatan yang digunakan menekan pada reproduktivitas tanpa komunikasi langsung antara tim peneliti asli dan tim validasi, guna menjamin transparansi serta konsistensi dalam prinsip ilmiah. Ketergantungan pada komunikasi pribadi atau pertukaran artefak di luar publikasi resmi dianggap tidak ideal. Kontribusi utama paper ini adalah validasi metode penilaian reproduktivitas studi MSR yang sebelumnya kami anjurkan. Dengan analisis pada 37 paper MSR terkini dan perbandingan terhadap paper-paper tahun 2004 sampai 2009. Metode ini mencakup identifikasi elemen dan atribut yang mempengaruhi reproduktivitas, serta penyusunan laporan penilaian yang terstruktur. Hasilnya menunjukkan bahwa penelitian detail terhadap reproduktivitas dapat dilakukan secara efisien dan bermanfaat bagi penulis maupun komunitas MSR. Yang mana itu masalah daripada penelitian ini menyoroti permasalahan serius terkait rendahnya tingkat reprodusibilitas dalam studi empiris rekayasa perangkat lunak, khususnya yang menggunakan data dari repositori perangkat lunak seperti Git atau GitHub. Dari 69 studi yang dianalisis, serta sekitar 24,6% yang sepenuhnya dapat direproduksi karena menyediakan semua data, alat, dan dokumentasi yang diperlukan. Sebaliknya, sekitar 76,4% tidak memenuhi kriteria tersebut. Masalah utamanya antara lain 33% studi tidak menyertakan data sama sekali. Banyak yang tidak mendokumentasikan proses eksperimen dengan baik dan kurang transparan dalam menggunakan alat atau framework analisis. Selain itu, hanya sebagian kecil yang memanfaatkan platform berbagai terbuka seperti GitHub atau Zenodo. Studi ini juga menunjukkan bahwa meskipun dibandingkan dengan evaluasi serupa di tahun 2012, terdapat sedikit peningkatan, perubahan tersebut tidak signifikan. Kurangnya minat terhadap penilaian reproduktivitas secara mendalam, ketergantungan pada komunikasi pribadi, serta belum meluasnya adopsi metode penilaian yang telah diusulkan sebelumnya, menunjukkan masih lemahnya budaya keterbukaan dan akuntabilitas dalam komunitas penelitian rekayasa perangkat lunak tersebut. Yang ketiga itu ada metode yang digunakan. Dalam paper ini, metode mengusulkan atau meninjau kembali metode untuk menilai reproduktivitas dalam studi rekayasa perangkat lunak empiris, khususnya pada studi yang berbasis repositori perangkat lunak pertambangan atau MSR. Dalam evaluasi terhadap 37 paper MSR terbaru, metode ini digunakan untuk menilai sejauh mana studi-studi tersebut dapat direproduksi hasilnya. Menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil yang memenuhi seluruh kriteria reproduksi, sementara sebagian besar masih menunjukkan kekurangan dalam aspek seperti ketersediaan data, dokumentasi, dan transparansi alat. Metode penilaian ini mencakup
karakterisasi rinci terhadap elemen-elemen reproduktivitas dan terbukti tetap relevan serta selaras dengan pendekatan terkini dalam menilai studi empiris. Laporan reproduktivitas terstruktur digunakan sebagai alat validasi, memberikan gambaran atau proksi kondisi aktual mengenai tingkat produktivitas di komunitas MSR pada saat ini. Yang mana hasil daripada paper tersebut meninjau kembali dan mengevalidasi metode penilaian kemampuan reproduksi dalam studi Mining Software Repository atau MSR, serta menunjukkan bahwa metode ini telah relevan dan selaras dengan inisiatif terbaru. Studi ini mengidentifikasi daftar periksa atribut reproduktivitas yang efektif dalam membantu penelitian membangun pekat reproduksi. Hasil penelitian terdapat paper di MSR terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 90% studi telah menyediakan paket reproduksi, menandakan peningkatan signifikan dibanding dekade sebelumnya. Selain itu, sekitar 86,2% dari paper yang menggunakan sumber daya langsung dinilai dapat digunakan untuk reproduksi yang mencerminkan kegunaan tinggi dari elemen-elemen reproduktivitas yang disediakan. Studi ini juga menemukan bahwa lebih dari 40% paper menggunakan kembali kumpulan data dengan sekitar 30% diantaranya memanfaatkan data dari pihak ketiga. Penelitian ini menekankan pentingnya ketersediaan artefak utama seperti data, ekskrip, dan dokumentasi karena berperan penting dalam menurunkan hambatan reproduksi dan meningkatkan validasi ilmiah dalam komunitas MSN. Yang mana riset gaps atau peluang daripada penelitian ini menggunakan sejumlah kesenjangan penting dalam penelitian dan penerapan metode reproduktivitas pada studi-studi MSR. Terdapat kurangnya minat yang signifikan dengan hanya sebagian kecil peneliti yang secara rinci menilai kemampuan reproduksi paper menandakan adanya kesenjangan fokus penelitian. Meskipun metode penelitian telah diusulkan sejak lama, tingkat adopsinya tetap rendah, menunjukkan bahwa pengaruh metode tersebut terhadap penelitian lanjutan masih terbatas. Studi terbaru bahwa menunjukkan penurunan tingkat reproduktivitas dari sekitar 70% menjadi 65%. Berarti ada kekurangan sekitar 6%. Baiklah, di sini ada riset gap. Paper ini mengungkapkan sejumlah kesenjangan penting dalam penelitian dan penerapan metode reproduktivitas pada studi-studi MSR. Terdapat kurangnya minat yang signifikan dalam
dengan hanya sebagian kecil penelitian yang secara rinci menilai kemampuan reproduksi paper, menandakan adanya kesenjangan fokus penelitian. Meskipun metode penelitian telah diusulkan sejak lama, tingkat adopsinya tetap rendah, menunjukkan bahwa pengaruh metode tersebut terhadap penelitian lanjutan masih terbatas. Studi terbaru bahkan menunjukkan penurunan tingkat reproduktivitas dari sekitar 70% menjadi 64%. Ada kekurangan sekitar 6%. Pendekatan bahwa peningkatan yang diharapkan dari waktu ke waktu belum tercapai. Selain itu, penulis mencatat adanya kebingungan dalam definisi antara reproduktivitas dan replikasi, serta keterbatasan dalam pengalaman praktis menggunakan metode ini. Hal ini mengarah pada kebutuhan mendesak akan pendekatan yang lebih terstruktur dan mudah diakses, serta penyempurnaan metodologi agar dapat diterapkan secara luas dan konsisten dalam studi rekayasa perangkat lunak empiris. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin ada beberapa kata saya yang silap ataupun kurang tepat pada tempatnya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.